Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah, amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi memakai kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan istilah honorer, di mana informasi yang beredar saat ini adalah berkenaan dengan data honorer ya. Jadi katanya asal terdata di BKN 2024 ini seluruh honorer dipastikan diangkat jadi ASN P3K penuh waktu dan paruh waktu. Seperti apa informasinya? Apa benarkah informasinya ini yang beredar ini? Mari kita simak video sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita langsung ke TKP gitu kan ya. Nah, informasi yang Makis akan sampaikan dalam kesempatan ini itu Makis lansir dari bmr.pikiranrakyat.com. Jadi nanti silakan kawan-kawan yang belum subrek dulu ke sana. Atau nanti kalau untuk memantapkan silakan klik linknya di kolom deskripsi. Makis akan sertakan kolomnya di kolom deskripsi untuk memantapkan bahwa oh ternyata ini informasinya gitu ya. Nah, Makis kembali ulas di sini. Beritanya seperti ini katanya, asal terdata di BKN. Nah, berarti database itu ya. 2024 ini seluruh honorer dipastikan diangkat jadi ASN P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ini dipastikan pada tanggal 4 April. Sekarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 5 atau kemarin ya? Makin lupa lagi. Ya, berarti kemarin ya, kalau 4 April kemarin, sekarang tanggal 5 ya kalau nggak salah ya nih. Jam 5:30, berarti masih hangat nih dari Bang Sutrisno Tolak. Terima kasih Bang, salam kenal dari Makis ya. Terima kasih atas informasinya. Makis jadi ada inspirasi untuk dibagikan kepada kawan-kawan semua. Jadi informasi seperti ini, asal terdata di BKN katanya ya, itu berarti yang dimaksud database itu yang tadi sudah Makis sebut ya, database. Nah, terdata dalam database BKN, maka seluruh honorer yang jumlahnya ini sekarang tinggal 1,7 juta lagi itu dipastikan akan diangkat ya, bahasanya diangkat ya, tetap diangkat itu berarti tes, itu melalui tes ya. Tapi kalau bahasa yang dipakai di beberapa media sosial itu diangkat gitu ya, untuk memudahkan mungkin untuk kawan-kawan memahami gitu ya, bahwa akan diselesaikan gitu, maksudnya diangkat itu tetap harus melalui TAT ya. Jadi diangkat di sini tetap harus melalui CAT tes, bukan auto jadi ASN P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Tetap semua melalui tes, nanti kawan-kawan akan diarahkan menjadi P3K full time atau part time. Nah, mari kita simak videonya. Benarkah ini? Tidak bisa dipungkiri hingga kini masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat, betul kan? Ya, dari asalnya 2,3 juta sekarang tinggal 1,7 juta lagi. Sebagiannya sudah diselesaikan di tahun 2023. Namun dengan disahkan undang-undang ASN yang baru pada Oktober 2023 tahun lalu, nasib tenaga honorer sudah mendapat kejelasan, betul ya. 1,7 juta ini kemudian diluncurkanlah undang-undang ASN nomor 20 tahun 2003. Nah, ini ada yang bilang sih ini kado spesial dari Pak Jokowi gitu ya. Tapi sebagai presidennya sebetulnya nanti karena sudah jadi undang-undang kawan-kawan, maka dipastikan kawan-kawan yang terdata dalam database BKN ini yang jumlahnya sekarang 1,7 juta ini akan diselesaikan menjadi undang-undang atau menjadi P3K ya, karena dengan undang-undang ini adalah suatu bentuk kejelasan bahwa keberadaan kawan-kawan tetap bisa berlanjut ya sebagai honorernya. Karena di undang-undang sebelumnya kan tidak ada honorer lagi setelah itu kan ya. Sekarang dengan undang ini dan sekarang lagi digodok PP turunan yang akan mengatur bagaimana honorer yang 1,7 juta ini akan diselesaikan menjadi ASN P3K itu. Apakah dia menjadi full time atau part time? Ya, gitu kan kawan ya. Lanjut. Di mana sesuai undang-undang yang baru, semua honorer atau tenaga non ASN akan mendapatkan nomor induk pegawai pada Desember 2024 tuh. Tetapi honorer yang dipastikan akan mendapat NIP tersebut adalah yang sudah terdata dalam database BKN. Nih, itu dia kawan-kawan kuncinya. Jadi kawan-kawan yang jumlahnya 1,7 juta ini adalah kawan-kawan yang sudah terdata dalam database BKN. Kuncinya database kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang terdata dalam database ini, maka besar kemungkinan per Desember 2024 ini kawan-kawan sudah mengantongi NIP. Karena sebagaimana disampaikan Pak Haryono, termasuk Pak Menpan RB juga ya, Pak Haryono, Kepala PLT BKN itu juga mengatakan bahwa yang 1,7 juta ini harus mengikuti tes CAT dulu. Walaupun daerahnya tidak buka mempermasi, misalkan kawan-kawan ada di daerah A. Daerah A tidak membuka formasi karena kemampuan anggarannya kurang. Tetap kawan-kawan harus ikut CAT tesnya dulu. Kenapa? CAT ini kalau seperti dikatakan Pak Menpan RB itu dia adalah sifatnya formalitas. Hanya untuk memastikan apakah kawan-kawan benar masih aktif atau tidak gitu. Benar-benar yang 1,7 juta ini masih ada di Indonesia atau pergi ke Afrika misalkan ya, seperti itu kan bisa aja seperti itu karena bosan misalkan dengan gaji yang kecil
sebagai seorang honorer tidak sabar ya pergi gitu. Nah itu jangan sampai ada yang seperti itu, maka diadakanlah tes CAT, formalitas gitu. Nanti daerah yang membuka formasi ya maka akan diarahkan kawan-kawan menjadi full time P3K-nya. Nah daerah yang tidak membuka formasi kawan-kawan nanti diarahkan menjadi part time. Semuanya akan mengantongi NIP. Nah NIP ini. Nah, ketika daerahnya sudah mampu untuk mengadakan tes, nah untuk membiayai penganggaran, penggajian, ya, maka yang part time ini akan auto jadi full time. Jadi tesnya cuma sekali, ya, tidak akan ada tes lagi. Itulah yang disebut dengan tes formalitas dan sifatnya wajib itu kawan-kawan. Gitu ya. Lanjut. Nah, berdasarkan hasil pendataan Teganon SN tahun 2023 dari total 2,3 juta tuh kawan-kawan. Yang terdata di BKN 570.004 orang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi ASN, yaitu seleksi ya, melalui seleksi ya. Maka dari itu proyeksi sisa honorer yang belum diangkat ada 1,78 tuh. Wah, ada nambah lagi nih kan dia terus bertambah ya. Prediksi memang 1,7 sih, ada yang bilang 1,6 tapi kebanyakan 1,7 di angkanya yaitu. Angka yang ada angka yang meyakinkan katanya ya. Ada kemungkinan di sini nih peluangnya. Nah, ini dia. Lanjut. Sebagai kesempatan pemimpinan RB atau kesempatan BKN Komisi 2 terkait penataan Teganon honorer yang terdapat dalam BKS diselesaikan dengan mengikuti seleksi CSN dari Batu. Seperti diketahui, tahun depan ini pemerintah pusat kembali membuka perekrutan CSN dengan jumlah formasi sebanyak 2.296.000 yang terdiri dari P3K sebanyak 1.400.000 dan 600.000 untuk CPNS. Tuh, kawan-kawan, lihat. Jadi memang pemerintah sebagai diumumkan Pak Presiden, CSN 2024 ini dibuka kuota untuk sekitar sebanyak 2,3 juta. Nah, makanya di sini dikatakan 2,2 juta 200 sekian 96.000 ya. 2,3 juta. Yang 80%-nya itu ya diantaranya ini nih 1,6 juta ini nih akan mengakomodir karena ada yang mengatakan P3K yang tersisa itu 1,6 juta. Makanya di sini 1,6 juta nih. Jadi yang ini akan mengakomodir untuk honorer, 80% ini mengakomodir honorer. Jadi yang sudah lama mengabdi ini nih, kawan-kawan sudah lama mengabdi di instansi pemerintahan yang jumlahnya 1,7 sekitar 1,7 juta ya, kalau di sini 1,6 jadi. Nah, dia akan dijaring di sini. Jadi mereka yang bisa ikut di sini itu hanya mereka yang sudah honor. Kalau belum honor, kawan-kawan tidak bisa ikut ke sini kecuali kawan-kawan memiliki sertifikat pendidikan profesi ya, lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud gitu. Kalau mau yang dari jalur umum. Yang kedua 20%-nya ini untuk CPNS kawan-kawan. Ini CPNS. Nah, kalau CPNS dibuka untuk umum ini formasinya kurang lebih 690.000 gitu. Kalau ini dari umum nih, umum. Termasuk fresh graduate ya, fresh graduate. Bagaimana dengan ini kan urusan baru nih. Bagaimana dengan urusan bau misalkan ya. Bau itu yang lama berarti ya. Tetap kalau abang memenuhi kuota misalkan bau ya apa asal memenuhi syarat gitu, maksudnya kurang dari atau seperti 35 tahun maka kawan-kawan bisa ikut seleksi CPNS-nya gitu. Itu kawan-kawan ya. Lanjut. Rincian dari instansi pusat mendapat kuota sebesar 400.000 yang terdiri dari 270.000 CPNS dan 270.000 P3K. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan kawan-kawan. Jadi memang untuk seleksi tahun ini bukan hanya untuk guru saja, kesehatan ada ya. Jadi bukan hanya teknis ada, kesehatan, kemudian dosen, guru, apalagi dosen dan guru. Dosen ini jadi prioritas katanya. Ya untuk honorer dosen sekarang ini akan diprioritaskan untuk menjadi ASN P3K. Kenapa? Karena ya sebagai disampaikan di video mampir kemarin, mahasiswa setiap tahun terus bertambah sementara dosen yang ada pensiun karena rekrutmen dosen jarang gitu dilakukan. Itu. Lanjut. Sementara untuk instansi daerah mendapat jatah sebesar 1.600.000 ya kan. Wah, daerah nih. Tadi atas 85.000 CPNS dan 1.300.000 P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.000 dan lain sebagainya. Oke, ya itu besar sekali ya. Lanjut. Jika itu maka total keseluruhan jatah honorer yang dipastikan menjadi P3K penuh waktu ada rekrutmen CS sudah dibuat sebanyak 1.400.000 orang dari jumlah honorer yang terdaftar sebanyak 1.000.000, maka dapat dipastikan sisanya akan masuk kategori ASN P3K paruh waktu. Nah itu prediksinya sih, baru prediksi ya, berarti kawan-kawan kalau memang honorernya ada segini, tapi kan ini belum tahu apakah dia masih ada di Indonesia atau pergi ke Jawa ya, makanya jaga-jaga mungkin formasinya dikasih segini. Nah, kalau memang segini adanya, formasi yang diberikan segini, maka sisanya itu akan diarahkan menjadi paruh waktu. Gitu kan ya. Karena prinsip pemerintah itu dengan diluncurkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu satu, tidak ingin ada PHK massal gitu. Jadi kawan-kawan tetap mengabdi kemarin itu. Kedua, jangan sampai ada penurunan gaji katanya. Jangan sampai ada lagi honorer yang di bawah 200.000, jadi 100.000 apalagi ya. Kemudian juga tidak ada penambahan beban anggaran kawan-kawan.
Dia tidak akan memaksakan. Makanya beberapa daerah yang belum siap untuk memberikan penggajian ini, maka akan kemungkinan si honorer yang ada di daerahnya itu akan diarahkan menjadi P3K part time dulu. Tapi semuanya wajib ikut tes gitu. Karena itu adalah pintu untuk bisa menjadi ASN P3K full time maupun part time gitu kan kawan. Lanjut. Namun siapa-siapa saja dari satu situ yang akan lebih dahulu masuk dalam daftar ASN P3K pada waktu, maka mereka harus mengikuti tuh. Nah, ini dia tetap harus ikuti tes ya. Jadi CASN 2024 ini sifatnya wajib, kawan-kawan harus ikut tes nanti ya. Walaupun sifatnya formalitas, karena gini, ketika daerah A misalkan memiliki honorer 500 orang nih, maka dia akan di-ranking kan dari ranking 1 sampai 400. Nah, kalau misalkan di kotanya yang dipenuhi adalah yang di ACC Menpan RB itu 400 orang, berarti kan yang di ranking 1 sampai 400 dia akan lulus menjadi P3K full time kan, lulus menjadi P3K full time. Nah, ada sisa kan berapa lagi? 100 lagi. Nah, yang 100 lagi bagaimana? Dia akan diarahkan menjadi P3K part time. Semuanya mengantongi NIP. Semuanya mengantongi NIP nih. Semuanya mengantongi NIP. Tapi mungkin nanti ada kemungkinan di sini ada prioritas ya. Siapa saja yang jadi prioritas? Apakah mereka yang lebih usianya masa kerjanya lebih dari 5 tahun, usianya lebih dari mendekati masa pensiun, misalkan seperti itu. Nah, itu akan diatur dalam undang-undang atau PP, maksudnya PP manajemen ASN nanti yang turunan PP turunan dari undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu. Jadi kuncinya kawan-kawan harus ikut tes. Jadi sifatnya walaupun dia formalitas kawan-kawan seperti yang disampaikan Pak Menpan RB, jangan sampai membuat kawan-kawan lengah ini bersantai ria, tidak mau belajar dan lain sebagainya misalkan ya. Sehingga tidak menjaga kesehatan dan lain sebagainya, sehingga kawan-kawan jatuh sakit dan tidak bisa ikut tes. Ini gawat, ini darurat. Mimpi untuk jadi ASN tertutup sudah misalkan ya. Jadi kuncinya kawan-kawan ya tetap walaupun formalitas kawan-kawan harus memaksimalkan usahanya, baca lah minimal lah gitu agar jangan blank dan lalu blank gitu ya. Yang kedua jangan lupa maksimalkan dengan doa kawan-kawan, terlebih lagi di bulan Ramadan seperti ini. Waktu doa kawan-kawan semenjak sahur sampai menjelang berbuka itu mustajab kawan-kawan. Ya, apalagi sekarang di udah tanggal 25 kan? Tanggal 25 itu ada 5 hari lagi kurang lebih ya, berarti 4 atau 5 hari lagi ke depan ada waktu untuk kita mengejar Lailatul Qadar ya, di mana malam-malam ganjil untuk kawan-kawan memaksimalkan doa. Karena barang siapa yang bertepatan berdoa di malam Lailatul Qadar, maka berarti kawan-kawan sama aja dengan berdoa selama 83 tahun 4 bulan. Bayangin akan bagaimana mustajabnya doa tersebut ya, disertai tentang khaufan wa tama'an ya, disertai dengan penuh rasa takut dan harap. Takut kalau doa kita tidak dikabulkan ya, berharap besar supaya doa kita dikabulkan. Seperti itu kawan-kawan. Kita maksimalkan doanya, bangun ya. Nanti malam bangun, kejar Lailatul Qadar, berdoa karena di malam itu turun malaikat Jibril bersama malaikat yang lainnya untuk menetapkan ketetapan takdir kita setahun ke depan gitu ya, berdasarkan beberapa riwayat itu. Berdoa kita ya Allah, maka juga berdoa semoga Engkau mudahkan urusan hamba, berluaskan rezeki hamba ya Allah. Itu terus kawan-kawan juga berdoa ya Allah tolong jadikan gitu ASN P3K tahun 2024 ini, itu PNS tahun 2024 ini, silakan berdoa, maksimalkan sambil menangis kalau bisa ya. Insya Allah nanti doanya mustajab. Maksimalkan kalau yang sudah punya istri bantu dengan doa istri, yang sudah bersuami punya bantu dengan doa suami, yang punya anak bantu dengan doa anak, ayah, ibu, kakak, adik semua. Karena senjata kita adalah doa gitu kan. Tidak ada bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, karena manusia bisa berencana, nanti kita minta doa kepada Allah dibantu. Nah, nanti suksesnya melesat kan ya, seperti gitu. Nah, itu saja barangkali yang saya sampaikan ini oleh Maki, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan, dan jangan lupa intinya tetap maksimalkan doa karena manusia saja berencana. Kita doakan semoga niat baik pemerintah ini berjalan dengan lancar dan kawan-kawan lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini. Amin ya Allah. Thank you for listening. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.